Salam jumpa anak-anak sekalian. Hari ini kita akan memulai kembali pelajaran agama Katolik. Saya harapkan semoga kita semua di rumah masing-masing berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bersyukur juga kepada Tuhan karena walaupun dalam keadaan pandemi, tetapi kita masih tetap sehat untuk mengikuti pelajaran agama pada hari ini. Karena itu saya mengajak kita semua untuk memulai kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kami kesehatan jiwa dan badan untuk dapat melaksanakan tugas kami masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu dalam pembelajaran kami ini, sehingga kami mampu menerima dan memahami pelajaran yang akan kami lalui hari ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Yesus Kristus, Guru ilahi kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memulai pelajaran kita hari ini dengan penuh perhatian. Anak-anak, hari ini kita memulai pelajaran kita dengan tema perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Memahami diri dan bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah. 2. Memiliki sikap tanggung jawab menghargai diri sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah. 3. Menyebutkan 3 perbedaan ciri fisik pada laki-laki dan perempuan. 4. Membacakan kitab suci tentang Tuhan memberikan kemampuan atau talenta kepada setiap orang untuk dikembangkan. Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. 5. Menyusun sebuah doa syukur atas kemampuan yang dimiliki. Anak-anak, mari kita mengamati gambar. Gambar tadi menunjukkan bahwa anak perempuan tersebut sedang menggendong anak yang lebih kecil, yakni adik atau saudaranya. Ia dapat menggendong anak kecil karena ia lebih besar dan sudah bisa melakukannya. Pada gambar 1-2, nampak 3 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Nampak pula perbedaan, ada anak kecil, remaja, dan orang besar. Hal itu menunjukkan bahwa mereka berbeda usia, tetapi juga mereka mengalami pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan badan.
Mari kita mendengarkan kitab suci tentang perumpamaan tentang talenta. Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Ada seorang tuan yang mau mengadakan perjalanan jauh ke luar negeri. Sebelum berangkat, ia memanggil hamba-hambanya dan memberikan uang kepada mereka masing-masing. Kepada orang pertama, ia memberikan 5 talenta. Orang yang kedua, diberikannya 2 talenta. Dan yang seorang lagi, diberikannya 1 talenta. Semuanya diberikan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Setelah itu, pergilah tuan itu ke luar negeri. Sesudah menerima uang itu, maka pulanglah hamba-hamba itu ke rumahnya masing-masing. Hamba yang menerima 5 talenta langsung menjalankan uang itu dan mendapat laba 5 talenta. Hal yang sama dibuat juga oleh hamba yang menerima 2 talenta, sehingga ia memperoleh laba 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta menyembunyikan uang itu dalam tanah. Lama kemudian, pulanglah tuan itu dari luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya untuk mengadakan perhitungan dengan mereka. Maka datanglah hamba pertama yang menerima 5 talenta. Ia menyerahkan kembali uang kepada tuannya sambil berkata, "Tuan, ini uang 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Kata tuannya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba yang kedua menerima 2 talenta. Ia berkata kepada tuan itu, "Tuan, uang ini 2 talenta yang Tuan percayakan kepada saya. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Kata tuannya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Yang terakhir, datanglah hamba ketiga yang menerima 1 talenta. Dengan takut-takut ia berkata kepada tuannya, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini kepunyaan Tuan." Maka marahlah tuan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam.
Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan buanglah dia hamba yang tidak berguna itu ke dalam tempat yang gelap dan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak, kita telah mendengar sabda Tuhan. Tuhan telah memberi kepada kita talenta berupa bakat dan kemampuan. Setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki banyak bakat dan ada yang memiliki sedikit bakat. Setiap bakat dan kemampuan yang kita miliki perlu kita kembangkan. Orang yang banyak memiliki bakat dan kemampuan dituntut lebih banyak usaha untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya itu. Ia harus berusaha lebih keras untuk membahagiakan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Anak-anak, Ibu akan memberikan tugas untuk kita kerja di rumah. Tugas yang pertama, tuliskan 3 perbedaan ciri fisik pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, siapakah yang dimaksud dengan Tuhan dalam bacaan kitab suci tadi? Yang ketiga, susunlah sebuah doa syukur atas kemampuan yang Anda miliki. Anak-anak, dengan demikian pelajaran kita hari ini telah selesai. Saya harapkan semoga anak-anak tetap mengingat dan memahami apa yang kita sudah pelajari. Dan saya harapkan juga semoga anak-anak tetap belajar di rumah untuk kegiatan kita selanjutnya. Karena itu mari saya mengajak kita semua untuk menutup pelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mendampingi kami dalam Roh Kudus-Mu dalam pelajaran kami hari ini. Semoga apa yang kami terima dapat kami pelajari dan bermanfaat dalam kehidupan kami setiap hari. Semuanya ini kami panjatkan kepadamu demi memuji dan memuliakan Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.